saya Salsabila Solang dengan NIM 1614223002. Saya pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai keterkaitan ideologi Pancasila dengan ideologi yang saya pilih. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Reska Putri Ismail. Kesempatan kali ini saya mengambil yaitu ada ideologi komunisme dan ideologi demokratis. Ideologi komunisme adalah ideologi yang berkenaan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat reproduksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Ideologi komunisme memiliki kelebihan dan kekurangan diantaranya. Kelebihannya yang pertama menganjurkan kesetaraan dan komunitas sosial yang kuat. Yang kedua menganjurkan pendidikan universal, kemakmuran masyarakat merata, pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan ekonomi. Dan kekurangannya yang pertama ada bertentangan dengan sila ketuhanan, membunuh rasa nasionalis, membunuh hak asasi manusia, bertentangan dengan sistem multipartai, tidak ada kebebasan berbicara, sulit mempertahankan tujuan utama atau serangkaian aturan, perencanaan terpusat sulit dicapai, kebutuhan konsumen tidak dipertimbangkan, lebih cenderung membatasi hak individu. Komunisme juga memiliki ciri-ciri diantaranya mengajarkan tentang teori perjuangan kelas, kepemilikan barang menjadi milik bersama, kepentingan kelompok lebih penting, revolusi secara terus-menerus. Komunisme mendapat cap buruk karena pelaksanaan di Uni Soviet yang sangat keras. PKI juga mendapat cap buruk akibat keterlibatannya dengan pemberontakan pada tahun 1926, 1948, dan 1965. Yang kedua ada demokrasi. Ideologi demokrasi atau kerakyatan adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting baik secara langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas di antara masyarakat dewasa. Kelebihan ideologi demokrasi itu yang pertama ada hak asasi manusia atau HAM. Jadi, prinsip demokrasi adalah menghormati dan melindungi hak asasi setiap individu. Kebebasan diartikan berekspresi, beragama, dan berkumpul dijamin sehingga rakyat dapat hidup tanpa rasa takut dan ditekan. Contohnya, ada di India, aktivisme lingkungan yang kritis terhadap kebijakan pemerintah dapat disuarakan dengan bebas tanpa khawatir dibungkam. Yang kedua, ada menekan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, sistem check and balance dalam demokrasi memastikan pembagian kekuasaan dan pengawasan antara lembaga. Hal ini menimbulkan terjadinya korupsi dan diotorisasi oleh pejabat. Contohnya, di Brazil, sistem peradilan yang independen berhasil mengungkap dan menghukum skandal korupsi besar-besaran yang melibatkan politisi dan pengusaha. Yang ketiga ada mendorong stabilitas dan pembangunan. Partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas pemerintah menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini dapat mendorong stabilitas dan pembangunan yang berkelanjutan. Contohnya, partisipasi aktif dalam pembuatan anggaran desa di Indonesia telah terbukti peningkatan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana, serta mendorong pembangunan yang lebih relevan dengan kebutuhan lokal. Yang keempat ada menumbuhkan toleransi dan inklusivitas. Jadi, demokrasi menghargai perbedaan pendapat dan keragaman. Masyarakat didorong untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati terlepas dari latar belakang agama, suku, atau golongan. Contohnya ada di Afrika Selatan, pasca apartheid berhasil membangun demokrasi multiras dan inklusif, memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada semua warga negaranya. Yang kelima ada meningkatkan kualitas hidup. Jadi demokrasi secara umum dikaitkan dengan peningkatan kualitas hidup seperti tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih baik serta kesejahteraan ekonomi yang lebih merata. Contohnya, negara-negara demokratis lebih cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dan harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara otoriter. Itu saja kelebihan dari ideologi demokrasi. Yang berikutnya ada kekurangan ideologi demokrasi. Yang pertama ada efisiensi dan lambatnya pengambilan keputusan.
Proses demokrasi yang melibatkan partisipasi banyak pihak dan pertimbangan berbagai kepentingan seringkali memakan waktu lama dan rentan terhadap kebutuhan. Contohnya, di Amerika Serikat, proses legislasi yang rumit dan penuh tarik-menarik kepentingan antar partai dapat menghambat pengesahan dan kebijakan yang mendesak. Di kelompok mayoritas, sistem demokrasi berbasis suara mayoritas dapat mengabaikan kepentingan dan suara kelompok minoritas. Hal ini dapat memunculkan tirani mayoritas. Contohnya, di beberapa negara, kebijakan imigrasi yang ketat dan diskriminatif terhadap kelompok minoritas mendominasi produk kelompok mayoritas. Berikutnya ada kerentanan terhadap populisme dan demagogi. Demokrasi dapat dimanfaatkan oleh tokoh karismatik yang pandai memainkan sentimen populisme dan demagogi yang merebut kekuasaan meskipun mengorbankan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Contohnya, di Hungaria, Viktor Orban berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan retorika nasionalisme dan anti-imigran yang memecah belah masyarakat. Berikut ada tingginya biaya dan kematangan politik. Penyelenggaraan demokrasi yang efektif memerlukan infrastruktur yang kuat, pendidikan politik yang memadai, dan budaya sipil yang demokratis. Hal ini membutuhkan biaya yang tinggi dan waktu yang lama untuk berkembang. Contohnya, banyak negara yang baru lepas dari rezim otoriter menghadapi tantangan untuk membangun infrastruktur demokrasi dan budaya politik yang matang. Berikut ada keterbatasan mengatasi krisis. Dalam situasi krisis yang memerlukan pengambilan keputusan yang cepat dan tegas, demokrasi terkadang dianggap lamban dan tidak efektif. Hal ini dapat memunculkan tuntutan untuk menjamin kebebasan dan konsentrasi kekuasaan. Contohnya, selama pandemi COVID-19, beberapa negara demokrasi terpaksa mengambil langkah-langkah untuk menerapkan kebebasan dan pergerakan untuk mengendalikan wabah. Demokrasi bukanlah sistem yang sempurna. Ia memiliki potensi besar untuk menjamin keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyat, namun juga menghadapi tantangan dan keterbatasan. Dibandingkan dengan ideologi Pancasila, kalau ideologi Pancasila itu memiliki beberapa kelebihan, diantaranya mampu mempersatukan bangsa, mengandung nilai-nilai positif dan bersifat terbuka. Namun ideologi Pancasila juga memiliki kekurangan, diantaranya kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila. Kelebihan ideologi Pancasila yaitu mengandung nilai-nilai positif yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia, mampu mempersatukan berbagai suku, agama, ras, dan golongan, bersifat terbuka sehingga dapat sejalan dengan perkembangan zaman, menutup kelemahan dari ideologi yang saling bertentangan, memiliki ketangguhan dan kebulatan dan keutuhan, karena kebulatan dan keutuhan. Kekurangan dari ideologi Pancasila yaitu kurangnya pemahaman yang mendalam dan konsisten di kalangan masyarakat dan pejabat. Banyak orang yang melihat Pancasila hanya sebagai simbol tanpa memahami esensi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan penerapan Pancasila pernah digunakan sebagai alat untuk meleburkan keragaman dan mengakibatkan kelompok minoritas dipinggirkan. Ancaman terhadap ideologi Pancasila diantaranya pengaruh asing atau globalisasi, persaingan ideologis, perubahan sosial dan budaya, konflik agama atau etnis, teknologi, dan media sosial. Berikutnya saya izin menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka, dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya karena bersifat dinamis dan fleksibel. Penjelasan dari saya yaitu Pancasila dapat berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, tantangan, dan perkembangan sosial. Pancasila tetap relevan dan memberikan arahan yang bermanfaat dalam menghadapi perubahan dan transformasi sosial. Pancasila mampu merespon tantangan baru tanpa kehilangan inti atau substansinya. Pancasila tetap berpegang pada nilai-nilai dasarnya seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Pancasila tidak berubah secara fundamental, melainkan lebih kepada fleksibilitas
dalam mengaplikasikan prinsip-prinsipnya. Ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka diantaranya dinamis dan fleksibel, menghargai keberagaman, berorientasi pada kemajuan, berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Contoh pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi terbuka antara lain mengembangkan sikap saling menghormati, bekerja sama antar pemeluk agama, menjaga kerukunan hidup beragama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengembangkan sikap saling menghormati dengan negara lain dan bekerja sama dengan negara-negara lain. Baik, itu saya penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.